Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang terlalu toksik? Haruskah kita menjauhi atau tetap bertahan? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Ketika orang tua terlalu toksik, harus apa? Pernah dengar istilah toxic people? Seperti namanya, toxic people itu artinya orang yang beracun. Jangan dibayangkan seperti Nagin siluman ular gitu ya. Nggak gitu juga. Mereka ini orang-orang yang suka meracuni pikiran-pikiran kita. Tujuannya supaya kita terus merasa bersalah, kehilangan semangat, hidup dalam ketakutan, dan semacamnya. Masalah yang muncul adalah orang ini nggak sadar kalau ternyata dia itu toksik bagi orang lain. Nggak cuma itu aja, orang-orang semacam ini memungkinkan untuk hadir dalam hidup kita. Sebagian besar memilih untuk pergi dan menjaga jarak sejauh mungkin. Bahkan, kalau perlu semua akses untuk berhubungan, baik itu social messenger dan media diblok. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau ternyata, si toxic people ini adalah orang terdekat kita? Orang tua kita misalnya. Apakah pilihan untuk pergi sejauh-jauhnya tetap menjadi pilihan kita? Ataukah ada cara lain yang bisa kita ambil untuk menghadapi situasi semacam ini? Kita percaya bahwa setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Hal ini yang menjadikan para orang tua berusaha berjuang untuk memberikan yang terbaik yang mereka mampu. Namun, ada kalanya upaya ini bukan membuat anak semakin terpacu untuk menjadi baik, justru semakin melukai anak. Banyak orang tua yang tanpa sadar telah menjadi toksik dalam kehidupan anak-anaknya. Sebetulnya, kalau diruntut lebih jauh lagi, ini bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Pola asuh yang keliru dan luka batin yang mereka pendam selama inilah yang memicu mereka bersikap demikian. Mereka tidak sadar atau lebih tepatnya tidak tahu bahwa perbuatan mereka yang justru memberikan dampak buruk kepada anak-anak mereka. Bagaimana sikap yang perlu dilakukan untuk menghadapi toxic parents? Kita tahu bahwa tidak mudah berperang dengan orang tua sendiri. Segalanya jadi serba salah. Ada hak orang tua atas kita yang perlu kita penuhi. Tapi, bertemu pun bukan sesuatu yang mudah bila luka yang ditimbulkan ternyata begitu sangat dalam. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertama, memaafkan dan menerima orang tua apa adanya. Kita perlu bersyukur bahwa hari ini kita bisa belajar ilmu parenting dari berbagai sumber dengan amat sangat mudah. Ada banyak artikel yang berseliweran di sana-sini yang memudahkan kita untuk belajar. Kita bisa belajar untuk menjadi role model terbaik bagi anak-anak kita dari segala kemudahan itu. Lalu, apa kabar dengan orang tua kita? Bukankah akses informasi tak sederas sekarang? Seminar-seminar parenting juga tak semasif hari ini. Dari mana mereka belajar? Mana lagi jika bukan menggunakan intuisi terbaik mereka. Meniru dari apa yang orang tua mereka lakukan dahulu. Masalah tepat atau tidak, itu yang kemudian menjadi permasalahan selanjutnya. Kita bisa saja marah dengan kondisi ini. Dendam dengan orang tua sendiri. Memendam kebencian yang teramat dalam atas luka yang mereka sebabkan. Tapi, mau sampai kapan? Bukankah segala energi negatif itu yang justru membuat kita terluka semakin dalam? Kita pun tahu bahwa memaafkan dan menerima mereka apa adanya bukanlah hal yang mudah. Tapi, inilah yang perlu kita upayakan untuk betul-betul bisa mengobati segala sakit yang mereka timbulkan. Kita memang tidak pernah bisa memilih lahir dari keluarga mana dan dibesarkan dengan cara yang bagaimana. Kita tidak bisa memilih itu. Tapi kita bisa memilih sikap seperti apa yang sebaiknya kita lakukan pada orang tua kita. Lepas dari segala hal buruk yang pernah kita alami bersama mereka. Yang kedua, membuat jarak bila memang diperlukan. Ada cerita tentang suami istri yang hampir saja bercerai hanya karena orang tua. Mereka tinggal dekat dengan orang tua, bahkan satu atap. Orang tuanya mendesak anaknya untuk berpisah karena satu dan lain hal yang sebetulnya amat tidak masuk akal. Akhirnya, suami istri ini memutuskan untuk pisah rumah dengan orang tuanya. Tentu saja, ini membuat orang tuanya marah besar. Tapi mereka hadapi semua itu demi mempertahankan rumah tangga mereka. Sebulan setelah pisah rumah dengan orang tua, keadaan membaik. Sedikit demi sedikit hubungan dengan orang tua pun bisa mereka atasi.
Ada banyak sekali kisah tentang jarak anak dengan orang tua yang justru membuat keadaan semakin membaik. Bisa jadi karena keduanya akhirnya sama-sama belajar untuk melihat dari sisi lain yang selama ini tidak mampu mereka lihat. Hubungan anak dengan orang tua ini unik. Kalau dekat sepertinya ada saja yang diributkan. Ada saja yang membuat satu sama lain terluka. Tapi ketika jauh, justru rindu yang membuat luka-luka itu sembuh. Rindu yang menjadikan diri ini lebih mudah untuk memaafkan mereka. Dan akhirnya, dengan berbesar hati kita mampu mengatakan ini. Mereka melakukan semua itu karena mencintai saya. Ketiga, mintalah pertolongan. Kalau kalian tidak sanggup dengan segala tekanan yang diberikan oleh orang tua kalian, tidak ada salahnya untuk berbagi hal ini dengan orang yang kalian percaya. Bisa sahabat, pasangan, psikolog, atau murabi. Jangan dipendam sendiri. Ada kalanya, kita butuh sudut pandang lain dalam menyikapi hal ini. Memendam masalah sendiri justru tidak baik. Banyak sekali masalah-masalah yang terkait dengan mental health yang disebabkan karena ini. Dalam kondisi terburuk, bisa saja memicu depresi akut yang justru membuat kesehatan mental menjadi lebih buruk. Selain meminta pertolongan orang lain, tentu saja kita juga harus meminta pertolongan pada Zat yang Maha membolak-balikkan hati manusia. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menggenggam segala kuasa atas mereka. Maka, serahkan segala urusan kepada Allah. Minta tolong sama Allah agar semuanya bisa dihadapi dengan mudah. Tidak ada yang tidak mungkin, kalau Allah sudah berkehendak. Punya orang tua yang toksik banget memang nyiksa lahir batin. Beberapa orang yang gak tahan dengan ini bisa terganggu mental health-nya. Tapi, kita perlu banget ingat bahwa gak semua hal bisa kita kendalikan. Termasuk mengendalikan siapa yang layak jadi orang tua kita. Alih-alih meratapi nasib dan mengutuk orang tua, ada baiknya kita mulai bersahabat dan menerima kenyataan. Kita memang tidak bisa memilih siapa yang menjadi orang tua kita, tapi kita bisa memilih menjadi anak seperti apa kepada orang tua kita. Lepas dari perbuatan mereka, kita masih punya kewajiban untuk berbakti kepada mereka. Dan ini nggak akan pernah hilang selama mereka masih hidup. So, mumpung orang tua kita masih hidup, mari kita sikapi segala masalah dengan bijak. Akhir kata, semoga kita bisa menjadi keluarga yang tidak hanya bahagia di dunia, melainkan juga bahagia di akhirat. Amin.